Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Jika ada orang merantau ke Jakarta, lalu di Jakarta ia diterima, ditolong, dibantu oleh seseorang yang bukan keluarganya, lalu dia selama 1-2 bulan tinggal di rumah itu, makan minum diberikan dengan sukarela. Setelah 2 bulan kita akhirnya meninggalkan rumah tersebut, lalu kita katakan orang itu sangat baik sekali. Kenapa kita katakan baik sekali? Karena menolong kita, memberi makan kita gratis, dan kita tinggal di rumahnya tanpa harus membayar. Sehingga orang itu kita katakan sangat baik sekali. Lalu bagaimana dengan Allah yang selama bertahun-tahun menggratiskan oksigen yang kita hirup, memberikan izin kita tinggal di buminya, dan memberikan banyak fasilitas yang ada di bumi ini untuk kita nikmati, untuk kita olah? Maka tidak layakkah kita mengatakan Allah itu sangat baik sekali? Itulah sehingga dalam pikiran seorang mukmin, keimanan kepada Allah itu adalah persoalan yang paling fundamental. Bahkan keyakinan akan Allah ini merupakan kebenaran absolut yang tidak bisa diganggu gugat. Keimanan ini adalah faktor yang paling fundamental dari banyak persoalan yang lainnya. Setiap hari orang butuh makan, tapi jika dibandingkan dengan minum, minum lebih kita hajatkan, lebih mendesak kita hajatkan daripada makan. Ada yang lebih mendesak daripada minum, yaitu bernapas. Berhari-hari tidak makan masih bertahan, berjam-jam tidak minum masih hidup, tapi berjam-jam tidak bernapas sulit kita membayangkan. Makan itu penting, minum lebih penting. Minum itu penting, bernapas jauh lebih penting. Dan yang bisa mengungguli makan, minum, dan bernapas adalah iman. Karena kalau orang memiliki makanan yang banyak, minuman berserakan, tapi dalam jiwanya tidak ada iman, Al-Quran mengatakan, ulaika kal an'am balhum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka itu dianggap sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi iman adalah persoalan yang terpenting. Kalau orang tidak memiliki makanan, tidak memiliki minuman, berhenti bernapas, tapi memiliki iman, insya Allah kehidupan berikutnya dia akan aman. Jadi iman ini yang harus kita jaga dalam kehidupan ini. Setelah itu jargon yang akhir-akhir ini didengung-dengungkan adalah imun. Di samping iman, imun. Untuk meningkatkan imun, ini menyangkut kekuatan fisik kita, sehingga kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Di dalam Islam, makanan yang kita konsumsi bukan sekedar bergizi, tapi dia harus halal dan thayyibah. Di samping bergizi memenuhi kesehatan, halal thayyibah itu adalah sesuatu yang prinsip bagi seorang muslim. Karena banyak makanan halal tapi tidak baik, ada makanan baik tapi tidak halal. Maka untuk menjaga imun kita bukan sekedar bergizi, tetapi juga halalan thayyibah. Menghindari gaya hidup yang bebas. Selama ini hak tubuh kita biarkan, tidak kita penuhi, begadang hingga larut malam.
Kita minum minuman keras, padahal banyaknya minuman-minuman yang bergizi. Yang satu kaleng susu bendera harganya tidak sampai 15.000, tetapi kalau membeli sebotol khamr yang ratusan ribu orang mampu. Betapa gaya hidup kita selama ini memang merusak imun kita. Berolahraga, maka bergeraklah. Silahkan makan sesuai dengan yang disyariatkan. Tapi sirkulasi makanan itu harus tersalurkan pada energi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang malas bergerak, dia kuat makan, tapi makanannya tidak tersirkulasikan kepada energi untuk bersih-bersih, untuk belajar, untuk tenaga, tapi dibiarkan makanan itu akhirnya menumpuk menjadi lemak dalam tubuh kita yang membuat akhirnya semakin berat dalam bergerak. Di samping itu, maka di samping mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang halal dan thayyibah, kita harus bisa mengelola pikiran dan hati kita. Stres, semua orang stres, tapi jangan sampai jatuh kepada depresi. Sehingga disinilah suasana hati, suasana pikiran kita juga mempengaruhi daripada kondisi imun kita. Jargon yang ketiga, yang didengung-dengungkan iman, imun, yang ketiga adalah aman. Seluruh yang dianjurkan oleh protokol kesehatan sebenarnya dari sisi Islam adalah menjadi gaya hidup kita. Cuci tangan misalnya. Bahkan cuci tangan itu hukumnya sunnah bukan saja ketika kita berwudu, tetapi ketika kita bangun tidur pun itu juga disunnahkan cuci tangan. Karena dalam salah satu hadis, kenapa cuci tangan ketika bangun tidur itu dianjurkan? Karena Nabi menyampaikan, fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena kita tidak mengetahui di saat kita tidur tangan kita ini bermalam di mana. Itulah sehingga cuci tangan. Sehingga di dalam tertib wudhu kita tidak boleh membasuh wajah sebelum kita mencuci tangan lebih awal. Tertibnya seperti itu. Sehingga ini menjadi gaya hidup kita. Lalu kita hindari menyentuh wajah, menyentuh hidung, menyentuh mata sebelum cuci tangan. Itu juga bagian daripada ajaran agama ini yang begitu mulia. Begitu juga dengan bersiwak. Seandainya tidak memberatkan umatku, kata Nabi, aku perintahkan setiap sholat bersiwak. Sehingga minimal kita sehari mestinya 5 kali bersiwak kita. Betapa kebersihan mulut itu sangat diapresiat, sangat diperhatikan oleh agama kita. Begitu juga adab-adab ketika batuk, ketika bersin, itu kita jaga. Tujuannya untuk apa? Supaya kita aman dan orang lain pun juga aman. Lalu jangan lupa juga doa-doa pagi petang yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita amalkan setiap harinya. Jangan sampai tidak diamalkan. Bahkan di Palestina itu ada Brigade Al-Qassam. Mereka itu mewajibkan anggotanya untuk membaca doa pagi petang. Dan itu bukan sunnah tapi wajib secara internal bagi mereka. Ini menunjukkan betapa kita seorang muslim sebenarnya ada solusi-solusi baik untuk menjaga iman, menjaga imun, agar hidup ini menjadi aman. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Betapa agung dan mulianya agama ini. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.